A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa hum min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dan senantiasa kita awali aktivitas pertama kita dengan sama-sama mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak Allah telah memberikan nikmat kepada kita, baik secara kita sadari maupun tidak kita sadari. Terkadang manusia tidak meminta, tapi Allah kasih. Sebelum tidur kita membaca doa terlebih dahulu. Akan tetapi sedikit mungkin di antara kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, saya masih ingin melihat keindahan dunia esok hari. Berikanlah penglihatan yang sehat. Berikanlah pendengaran yang baik. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Mata, telinga, hati, akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Terkadang kalau kita minta nikmat itu kebanyakan materi, akan tetapi kenapa kita tidak minta diberikan penglihatan yang sehat, pendengaran yang baik, hati yang baik, sehingga hanya mencerna hal-hal yang baik. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua. Yang pertama, dengan senantiasa mengucapkan kata alhamdulillah. Memperbanyak zikir hamdalah, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah dengan tindakan atau perbuatan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan atau perbuatan itu?
dengan senantiasa memaksimalkan potensi diri kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kedua. Semoga dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmatnya terus-menerus kepada kita. Dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka aku tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum, akan tetapi jika kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita yang baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah yang akan menjadi hujjah kita, alasan kita untuk bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir kelak. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh kesempatan yang sangat berarti bagi saya, yang sangat mulia, sudah diberikan kesempatan untuk bisa saling sharing terhadap jamaah, sehingga di sini saya datang tidak untuk menggurui, akan tetapi hanya ingin sekedar berbagi, karena manusia tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Jangan sampai saya merasa tinggi, merasa suci daripada jamaah sekalian, na'udzubillahi min zalik. Maka apa bedanya saya dengan iblis makhluk yang sombong, menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita ini sedang dalam perjalanan pulang kembali ke kampung halaman kita. Kampung halaman yang memang benar-benar kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita tidak terlalu berlebih-lebihan soal dunia, karena itu semua akan kita tinggalkan. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gurib. Hiduplah kamu di dunia ini seperti orang asing. Apa itu orang asing, jamaah sekalian? Orang yang asing dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Tidak sedikit di luar sana yang bahkan bangga memamerkan dosanya, memamerkan aibnya, bahkan mempostingnya di sosial media. Saya pernah melakukan ini dan itu. Akan tetapi, kata Rasulullah, di tengah fitnah, di zaman fitnah, jadilah kamu seperti orang asing. Tetaplah beribadah, taat kepada Allah, agar tidak tergerus, agar tidak ikut arus seperti mereka. Au abiru sabil, kata Rasulullah, atau seperti orang yang lewat, orang yang hanya singgah sebentar. Ini menunjukkan apa? Agar kita tidak merasa memiliki. Kalau kita pergi jalan-jalan misalnya, kita melewati toko furniture,
ada sofa, ada meja, ada lemari. Itu bukan punya kita, itu punya orang. Jalan lagi sedikit, ada toko emas. Itu bukan punya kita, punya orang. Seperti itulah kehidupan dunia kita. Semua yang kita miliki sekarang itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini patut kita renungkan dan patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita tidak terlalu terlena, tidak terlalu cinta oleh dunia, karena semua itu akan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah memasuki usia dewasa, usia balik, dan disematkan gelar tambahan di dalam diri kita, yakni mukallaf, orang yang dibebankan untuk menjalankan kewajiban syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah harus mempersiapkan bekal terbaik kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian datang menjemput kita. Karena kematian tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa mengira-ngira. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, tidak ada yang bisa minta dikasih cepat, tidak ada yang bisa juga minta dikasih lambat. Di ayat lain, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menunda ajal seseorang, karena biarpun orang soleh sekalipun, nabi sekalipun. Maka dari itu persiapkan bekal terbaik kita sebelum kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Akan tetapi jamaah sekalian, apakah proses perjalanan kita pulang kembali ke kampung halaman kita hanya sampai situ saja? Tentu tidak. Ternyata prosesnya masih cukup panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai seluruh umat manusia, engkau telah berusaha keras yang menurutmu terbaik bagimu, versi dirimu. Sudah saatnya sekarang engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penciptamu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Pada hari ini terjadi proses penghisapan, perhitungan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya, buku rapornya ketika masih di dunia menggunakan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak dia akan dihisab dengan perhisapan yang mudah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan perhisapan yang mudah, perhitungan yang mudah?" Rasulullah menjawab, perhitungan yang mudah itu adalah diampuni semua dosa-dosa kecil yang telah dilakukan, yang telah dia lakukan di dunia. Artinya catatannya ketika dia melakukan kesalahan tercatat, tapi tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih memilih rahmatnya untuk diampuni. Tidak diceritakan, tidak diberitahukan bahwa kamu pernah melakukan seperti ini. Inilah yang disebut perhisapan yang mudah. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi jamaah sekalian, perhisapan bukan hanya teruntuk bagi orang-orang yang beriman saja. Ternyata bagi orang-orang yang durjana, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala juga dihisab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Maka barang siapa yang diberikan kitab menggunakan punggungnya sebagai isyarat bahwa tangan kirinya sudah tidak mampu memikul beban dosa yang selama ini telah dia kerjakan di dunia, maka punggungnya yang menggantikan tugas tersebut. Maka apa kata orang-orang durhaka tersebut? Orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak keras, celakalah saya. Wa yasla sa'ira, dan dinampakkan neraka yang menyala-nyala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Padahal dulu di dunia dia masih bisa bersenang-senang dengan keluarganya. Ketika kesusahan, keluarganya masih bisa bantu. Ketika dia membutuhkan pertolongan, dia masih bisa minta bantuan kepada keluarganya. Akan tetapi di hari perhisapan sudah hukum Allah yang main. Sudah hukum Allah yang berlaku. Tidak bisa kita meminta keluarga kita. Yauma yafirul mar'u min akhi. Lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ayah ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Istri anaknya. Likulli mri'im yauma izin sya'nu yukni. Pada hari ini semua pada sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menyebabkan seseorang masih mudah melakukan dosa dan kemaksiatan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu dhanna alla yahur. Innahu dhanna alla yahur. Innahu dhanna alla yahur. Mereka mengira mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka mengira tidak ada hari perhitungan amal. Mereka mengira tidak ada balasan bagi orang-orang yang melanggar, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang melatar belakangi kenapa terkadang seseorang masih gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali. Mereka mengira tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Mereka mengira sudah kematian menjadi akhir bagi perjalanan kita. Tidak. Ternyata masih banyak proses yang harus kita lalui. Apa jawaban setelah itu dari Allah, jamaah sekalian? Ini tips dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Maha indah Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan firman-Nya kepada kita. Allah memberikan ancaman dan memberikan solusi agar kita bisa mempersiapkan itu semua. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sekali-kali tidak. Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat. Bayangkan kalau di zaman sekarang teknologi CCTV bisa dipantau dari HP. Tersebar di mana-mana. Bisa ketahuan. Apatah lagi CCTV Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di tempat sempit, gelap sekalipun, tidak ada CCTV dunia, tidak ada orang yang tahu, CCTV Allah. Allah Maha mengetahui. Kalau kita tanamkan ini dalam diri kita jamaah sekalian, maka insya Allah terprogram otomatis kita akan terhindar dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai jamaah sekalian jiwa kita mengalami kekeringan karena lebih sering scroll sosmed, lebih sering scroll HP daripada scroll halaman Al-Quran. Jangan sampai langkah kaki kita terasa berat ketika kita akan melangkahkan kaki ke masjid, sedangkan melangkahkan kaki ke mall, mendaki gunung, pergi mancing misalnya, lebih ringan. Tinggal di-chat sedikit sama temannya, Assalamualaikum. Itu masih mending kalau Assalamualaikum. Kadang kalau P saja, P, pergi mancing. Nah, gas. Tapi kalau disuruh pergi sholat, aduh nanti deh. Sebentar, belum pi azan. Sudah azan, belum pi qomat. Masih ada waktu. Bilang, sudah qomat, belum pi rokat kedua. Berat. Jangan sampai juga lidah kita terasa kaku, terasa keluh, karena jarang digunakan untuk berzikir. Malah lebih banyak lidah kita gunakan untuk memaki orang, membicarakan aib orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian, dalam proses perjalanan kita pulang kembali ke kampung halaman kita siapkan bekal terbaik kita sebelum kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kita kesempatan hari ini saja untuk menghirup nafas, maka maksimalkan ibadah kita hari ini. Maksimalkan ibadah kita setiap detik kita, agar ketika kita nantinya pulang, kita sudah tercatat dalam keadaan sudah memaksimalkan ibadah kita. Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kematian datang menjemput kita. Orang beriman yang cerdas itu yang dia tidak hanya mempersiapkan tabungan jangka pendeknya, akan tetapi dia juga mempersiapkan tabungan jangka panjangnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri kita harus mengintrospeksi masing-masing nafsum ma qaddamat, apa yang sudah dikerjakan kemarin sampai hari ini untuk bekal besok. Bukankah kalau kita melakukan perjalanan akan terasa nyaman kalau misalnya bekal sudah dipersiapkan? Begitu jamaah sekalian ya. Misalnya kita pergi ke daerah yang jaraknya cukup jauh. Bayangkan kalau bekal kita kurang atau bahkan tidak bawa bekal sama sekali. Perjalanan tidak akan nyaman. Tapi coba bekal kita cukup, bahkan lebih. Uang ada, makanan ada, minuman ada, kendaraan ada. Pasti terasa nyaman perjalanan kita. Begitu juga itu soal kehidupan dunia. Kalau misalnya soal kehidupan dunia saya sudah begitu, bagaimana soal kehidupan akhirat? Maka kalau bekal akhirat kita cukup bahkan lebih, maka perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan terasa nyaman, akan terasa tenang, akan terasa tentram. Sehingga itulah yang membuat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bergelar
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, benar-benar selamat. Sudah selamat bekal kita, sudah selamat iman kita. Karena yang membuat kita masuk ke surga selain rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan berilah kabar gembira wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Iman dan amal soleh itu. Siapkan bekal terbaik kita sebelum kita kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekhilafan dari diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.